webcam dulu. Kedengeran nggak sih suaranya? Mungkin bisa on cam, ya. Halo. Ya. Oh. Ini udah mau dimulai aja apa gimana? Udah siap belum? Ya, halo. Kedengeran kan suaranya? Anggaran Kak. Ya, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke, boleh As ya. Ini langsung dimulai aja ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya mungkin. Kenalin nama aku Askia Rifarsyana dan partnerku. Muhammad Arif Billah. Jadi kami dari Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini kami izin wawancara kakaknya ya, untuk tujuan penelitian kami untuk memenuhi tugas besar kami, tugas user experience. Mungkin itu sih perkenalan dari kami. Boleh dilanjut perkenalan dari kakaknya. Eh, Kenalin aku Asya, aku dari IPB University, jurusan AI 61 angkatan baru, maksudnya anak angkatan baru. Eh, Ini boleh langsung ke pertanyaannya ya. Boleh. Nah, sebelumnya platform digital apa yang pernah kakak ikuti dan boleh kakak ceritain pengalaman kakak dalam menggunakan platform tersebut. Sebelumnya aku pernah pakai platform Ruang Guru, terus aku juga pernah pakai punya Zenius. Hmm. Buat pengalaman aku mungkin apa ya? Karena mereka berbasis video gitu, live juga. Pengalaman gimana sih ini maksudnya? Ya kayak Pengalaman mungkin Eh, pengalaman kakak dalam menggunakan Pengalaman, aplikasi tersebut kayak misalnya mungkin aplikasi itu tuh eh apa ya gimana ya? Aduh, Arif pokoknya boleh dibantu nih. pengalaman, pokoknya pengalaman selama Asia mengikuti kayak les di sana gitu. Selama memakai platform sebenarnya tersebut. Astagfirullahaladzim. sebenarnya buat aku sendiri nggak terlalu itu ya nggak terlalu kayak memakai aplikasi itu karena menurut aku masih kurang berguna di aku gitu walaupun aku ngikutin mereka ngikutin nonton video-videonya ikut live-nya gitu jadi pengalaman aku juga kayaknya kurang juga sih di sana. Hmm, oke. Boleh dijelasin nggak ya alasan kakak gunain aplikasi tersebut atau platform tersebut? Sebelumnya aku pakai aplikasi itu karena mikirnya kan biar buat les ini kita jadi lebih fleksibel gitu ya Kak. Di waktu-waktu tertentu kayak mungkin kalau les offline kan harus ada waktunya jam sekian gitu. Sedangkan kalau di online kan kita bisa fleksibel pilih-pilih waktu gitu. Makanya Oke, aku waktu itu sempat nyoba pakai. oke kan. Oke, selanjutnya, apakah Kak Asya pernah mengalami kendala saat menggunakan platform tersebut dan boleh dijelaskan kendala apa yang paling sering terjadi? Terus gimana sih cara kakak ngatasinnya? Kendala yang sering terjadi mungkin koneksi ya. Kayak koneksi kan kadang sering buruk aja gitu. Terus mungkin kalau pas lagi di luar rumah gitu karena kalau di rumah pakai wifi, di luar rumah kan nggak ada wifi gitu. Jadi pasti kendala di kuotanya juga. Terus kadang hmm,
apa ya? Ah, gitu aja sih kayaknya. Oh ya, berarti kendala Kalau utamanya di kendala, jaringan ya. Iya, boleh nanya nggak? kebanyakan. Kalau kendala misalnya dari aplikasinya ada nggak? Dari aplikasinya, mungkin karena aku tipikal yang suka merhatiin tampilan aplikasi gitu. Kayak aplikasinya kurang menarik gitu dari ruang gurunya. Kayak aku lebih suka pakai Dizenius gitu. Hmm. Ya, berarti tampilan ya. Mm-mm. Oke. Oke. Selanjutnya, metode metode pembelajaran seperti apa yang paling yang paling membantu Kak Asya dalam memahami materi? Biasanya kalau aku lebih suka nonton video. Malah biasanya aku lebih suka nonton video gitu. Biar aku bisa ngulang bagian-bagian yang aku nggak bisa gitu kan. Yang tadi misal aku kurang paham gitu. Jadi kalau video atau streaming gitu yang bisa ditonton ulang kan aku pasti bisa belajar ulang ya. Beda kalau kayak kalau di offline kan cuman di saat itu doang gitu. Hai Kak, makasih. Mungkin selanjutnya dilanjut oleh partner saya, Arif. Silakan. Oke. Mungkin sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu ya tentang aplikasi yang atau platform yang aduh, bentar. Sorry. Bentar ya. Ini HP-nya bermasalah bentar. Oke, Rip, mungkin aku aja yang lanjut ya. Oke. Atau Oke. Mungkin lanjut ya. Jadi eh, sini saya mau sorry Rip, motong suaranya double. Oke. ya. Jadi saya akan menjelaskan platform atau aplikasi yang bakal kita buat, yang bakal kita kembangin maksudnya, yaitu Eduvista namanya. Jadi Eduvista itu suatu platform pembelajaran digital yang menawarkan akses pendidikan yang lebih menarik gitu, interaktif, terus harganya juga terjangkau. Terus platform yang kita rancang ini eh, fungsinya itu tujuannya itu untuk membantu kayak mahasiswa atau pelajar untuk meningkatkan keterampilan mereka gitu. Dan karena kita platformnya bakal dapat sertifikasi gitu, jadi nanti mungkin setelah mengikuti pelatihan atau kayak join di platform kita itu bakal dapat hasilnya gitu, ada buktinya gitu, sertifikasinya. Itu aja. Terus selanjutnya mungkin langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi jika seandainya nanti platform Eduvista ini diluncurkan gitu atau di open public gitu, menurut Asia ini fitur apa aja sih yang wajib ada gitu? Terus jelasin kenapa fitur itu bakal penting gitu untuk Eduvista sendiri. Jadi ini konsepnya kan aplikasi buat membantu mahasiswa atau pelajar untuk lebih gampang belajar gitu ya intinya ya. Ya, Iya, Pastinya menurut aku yang penting ya pasti ada tutor-tutor itu kan ya, tutor yang berpengalaman di sana kan, yang bakal pakai di aplikasi itu. Contohnya kayak kalau di IPB sendiri yang banyak digunain itu di Pivot. Dia itu mekanismenya kayak ngambil tiap mahasiswa yang IPK-nya tinggi buat ngajar di Pivot sendiri gitu. Dan menurut aku itu lumayan bagus juga. Cuman nanti ada fitur tersa ada fitur kayak eh maksudnya di per di pemesanannya ini bisa offline atau online gitu loh Kak. Per bisa. Ya jadi kayak misal ada mahasiswa yang jadi tutor di situ.
Nah, nanti eh tiap mahasiswa yang pengen pengen ikut tutorial tuh dia bisa pilih mau offline atau mau online gitu. Menurut aku kalau kayak gitu kan lebih fleksibel juga ya. Oh, Karena maksudnya ya, onsite, hmm? maksudnya bisa onsite, bisa online gitu. Iya bisa online, bisa offline gitu loh lesnya. Cuman tetap pemesanannya tetap pakai aplikasi itu gitu. Karena kan nggak semua orang bisa belajar online juga ya. Cuman Hmm, kalau mereka bisa nemu tutor les yang lebih gampang di online, tapi mereka lesnya tetap offline, menurut aku itu bakal lebih ngebantu gitu sih. jadi apa namanya? Jadi di platform tersebut tuh kayak bisa nyediain kayak program-program yang offline juga nantinya ya. Berarti kerjasama sama mahasiswa setempat gitu ya. Iya mungkin, ya mungkin kerja sama-sama mahasiswa gitu ya. Oke, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, jika nih seandainya Eduvista itu ingin menjadi suatu platform yang ideal gitu, supaya lebih menarik, eh, eh, kira-kira mungkin Askia bisa lanjutin. Oke, aku izin lanjutin ya. Em, Maaf Bentar. ya. Mungkin kalau nanti Eduvista ini mau jadi platform yang ideal, menurut Kak Asya sendiri, apa yang harus dilakuin agar bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna? Hmm. Mungkin kalau buat aku sendiri karena aku tipikal yang lebih ngelihat ke penampilan awal ya. Kan biasanya sama kayak misal kita mau beli makanan gitu. Kalau bungkusnya menarik biasanya dia bakal lebih di highlight gitu sama orang-orang. Jadi menurut aku dari tampilannya, tampilan luar, tampilan dalam itu menurut aku penting banget sih ya buat ketertarikan orang-orang juga. Hmm, Oh, baik, jadi Kak. emang eh, tampilan-tampilan dari awalnya gitu ya, yang Ya, menurut aku dari pertama Di itu menurut aku visual. tampilan ya jelas. kalau dari fitur ada gak? Fitur apa ya? Belum kepikiran juga deh kayaknya. Gak apa-apa, Kak. Kira-kira selanjutnya ya, oke, kira-kira ada saran nggak untuk meningkatkan pengalaman belajar digital gitu supaya lebih efektif dan menyenangkan tuh, kira-kira ada saran nggak dari Asia gimana? Kenapa? Suaranya putus-putus, Kak. Ya mungkin ada saran nggak dari Asia ini untuk supaya nanti bisa meningkatkan pengalaman belajar gitu agar lebih efektif dan menyenangkan dari platform tersebut, dari platform kita ini nanti, kira-kira sarannya apa? Em, Mungkin adain kayak kan tadi ada tutor belajar gitu ya. Terus adain juga nanti kan materi-materi pembelajaran yang ada gitu kan. Nah, karena sekarang emang udah zaman-zamannya AI gitu ya. Menurut aku kayak mungkin bisa aja ada yang sukanya belajar cuman ngelihat buku doang sambil ngedengerin, nggak perlu ngelihat orangnya gitu. Jadi mungkin adain fitur AI yang bisa ngebaca buku itu gitu loh. Maksudnya fitur AI yang bisa. Kayak kayak GPT sendiri kan ada itu ya, ada fitur yang buat ngebaca gitu, ngebaca teks dia sendiri gitu. Oh, Sama jadi menurut misalnya aku, nanti, bentar ya. gimana? Jadi misalnya nanti eh tutorial itu ngejar, tapi ke detect gitu sama AI-nya. Enggak, Di bagian. jadi kan ada fitur ini kan yang ada tutor ini.
Terus habis itu nanti menurut aku mungkin ada fitur-fitur kayak yang buku pembelajaran yang kalian pakai atau gimana. Nah, di buku-buku pembelajaran itu yang nanti ada tutor apa ada suara-suara yang dari AI itu, aduh gimana sih aku ngomongnya? Oke, sorry. Mungkin maksudnya kayak gini kali ya. Kan kita nyediain materi pembelajarannya. Dan mungkin kadang orang kan males buat baca. Nah, kita Nah, nyediain buat fitur mendengarnya gitu ya. iya benar. Kayak mungkin Oke. kan orang juga mungkin tiap tutor kan ya mungkin kita bisa ikut live streaming dia gitu. Cuman kadang orang juga nggak terlalu merhatiin yang ada orangnya gitu. Aduh gimana sih? Kayak dia mungkin lebih suka yang mendengar, tapi dia juga ngeliat ngeliat buku pembelajarannya, bukan ngeliat orang yang ngajar gitu. Oh, Ya, mungkin iya sih. Benar. Hmm. kayak Ya makasih mungkin banyak segitu aja. Kak atas Mungkin kesediaan segitu, mungkin wawancaranya. segitu Mungkin aja ya. segitu ya. Oke, sekedar info nanti jadi kita ngadain apa sih ya giveaway kecil-kecilan gitu Jadi ya, untuk orang-orang yang nanti wawancara. Jadi nanti kita bakal undi gitu. Jadi nanti tunggu info lebih lanjutnya aja ya, Asia. Baik, Kak. makasih banyak ya Maaf Kak ya tadi Asya. ya. Sorry ganggu waktunya. Makasih udah bersedia diwawancara oleh kami. Ya, Maaf ya tadi ya. tinggal kembali. Maaf ya kalau Ya, kita banyak kurangnya. Aku banyak. izin stop recordnya dulu.